Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran kali ini, marilah pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, mari kita berdoa bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ya, tapi dibaca diingatkan saja bersama-sama. Ya, dengan niatan semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. terima kasih atas bacaan doanya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, anak-anak. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Guru akan memeriksa absen dulu, akan saya absen terlebih dahulu. Ananda dari semuanya ini ya. Sudah ini masuk semua apa? Gimana? Sudah saya absen ya satu persatu. Ananda Ainun tadi. Masuk semua, Bu. Ya, masuk semua. Dah, terima kasih. Coba Ibu periksa dulu atributnya. Sudah lengkap apa belum ini? Sudah pakai sepatu semuanya? Alhamdulillah. Ya, Bu. Sudah semuanya, terima kasih. Sekarang coba dirapikan tempat duduknya, menempati tempat duduknya masing-masing. Ini nggak boleh menempati tempat duduk temannya, harus menempati tempat duduknya sendiri-sendiri. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum dimulai, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu materi yang mana materi ini nanti sangat diperlukan pada masa yang akan datang. Ya, pembelajaran fikih kelas 11 ya, kelas 11 ya. Kelas 11 ini di semester 2 yang pertama adalah mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan makna pengertian dari pernikahan, menyebutkan dalil pernikahan, menyebutkan ketentuan pernikahan dalam Islam dan memahami hikmah pernikahan dalam Islam. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, tentunya dari setiap tujuan pembelajaran ini tidak akan tercapai semuanya. Untuk hari ini, pertemuan yang pertama ini kita akan membahas satu ya, harus peserta didik untuk hari ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menyebutkan pernikahan dalam Islam, menyebutkan pengertian atau makna pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku, dalam kesempatan ini sebelumnya pastinya anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat dan menyaksikan apa itu pernikahan di sekitar kalian semuanya. Sudah ada yang pernah melihat atau mendengar? Sudah ya? Ya, Bu. Sudah, terima kasih ya. Kalaupun sudah, pastinya belum bisa memahami secara gamblang ya apa arti nama pernikahan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bu Guru akan mencoba untuk memutarkan video pembelajaran tentang makna dari pernikahan ya. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, nanti langsung saya jelaskan saja makna dari pernikahan itu apa sih ya. Jadi tolong nanti dipahami karena setelah ini nanti akan ada pembelajaran yang bersifat nanti adalah pembagian kelompok, yang mana masing-masing kelompok nanti akan diberi tugas ya bentuk LKPD yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan tentang pengertian dari makna pengertian dari pernikahan. Ya, baiklah.
Pernikahan itu apa? Pernikahan itu kalau dilihat dari segi bahasa, pernikahan itu dimakna al-jam'u. Al-jam'u itu apa? Al-jam'u itu adalah berkumpul atau bertemu. Itu secara bahasa. Jadi pernikahan secara bahasa bisa diartikan sebagai kata bertemu atau berkumpul. Makna bertemu atau berkumpul bisa diartikan bertemu berkumpul itu berarti orang itu lebih dari satu, ya. Lebih dari satu artinya di situ berarti terdiri dari 2, 3 atau 4 orang. Itu adalah makna dari pernikahan secara bahasa, ya. Selanjutnya, makna atau pengertian dari pernikahan secara istilah. Secara istilah, pernikahan bisa diartikan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Itu adalah makna pernikahan secara istilah. Bisa difahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, terima kasih ya. Selanjutnya, dalam pernikahan itu, dalam makna pernikahan ini mengandung satu fikih, yaitu sudut satu fikih, yaitu fikih muamalah. Tapi dalam arti kompilasi hukum, makna pernikahan bisa diartikan yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah. Artinya pernikahan itu bukan hanya berbentuk muamalah tapi juga bisa berbentuk berbentuk ubudiyah, yaitu berbentuk ibadah, bukan hanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia, tapi mengatur hubungan antara manusia dengan sang Kholik, sang penciptanya. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah pernikahan, melaksanakan pernikahan, dia sudah dianggap melakukan suatu ibadah. Cukup itu yang bisa Ibu sampaikan sebagai gambaran makna atau pengertian dari pernikahan itu sendiri. Selanjutnya Ibu guru akan membagi beberapa kelompok dari kalian ya, yang jumlahnya 25 siswa ini akan saya bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, tugas dari masing-masing kelompok nanti ya akan saya bagikan ini kertasnya, dari tugas dari masing-masing kelompok ini nanti akan mencoba memberi pengertian pernikahan menurut pemahamannya sendiri ya. Jadi LKPD ini akan saya berikan ke masing-masing kelompok, 5 kelompok itu untuk memberikan satu penjelasan tentang pengertian pernikahan menurut bahasanya sendiri, menurut pengertiannya sendiri ya. Baiklah anak-anakku, akan saya berikan waktu 5 menit untuk memberikan suatu hasil diskusi. Ya, Bu, 5 menit, Bu. Menit ya. Kami persilahkan. Sudah? Sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, silakan dari masing-masing hasil diskusi itu diberikan kepada kelompok lain. Jadi yang mempresentasikan ini nanti bukan kelompoknya, tapi kelompok dari kelompok yang lain. Saya coba satu kelompok dulu ke depan ya. Satu kelompok dulu ke depan mempresentasikan makna atau pengertian dari pernikahan. Ya, saya panggil untuk kelompoknya Ananda Ainun. Ya, Ananda Ainun Naim, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok berapa. Ya, dibaca hasil diskusinya tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri. Silakan, Ananda. Ya, Bu. Dari kelompok saya, pengertian nikah, kata nikah itu terdiri dari non kaf ha, yaitu pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang sebagaimana pandangan kata sama dengan kata perkawinan.
Yang berarti nikah itu artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafat atau kata-kata tazwid atau ingkah. Itu yang dimaksud pengertian daripada nikah. Adapun nikah itu memang ada hukumnya pernikahan, ada mubah, ada hukum sunnah, ada hukum wajib, dan ada hukum makruh. Yang terakhir ada hukum haram. Itu kesimpulan dari pengertian nikah, kesimpulan dari grup kami, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Bagus sekali dengan presentasinya. Untuk kelompok-kelompok yang lain juga saya harapkan bisa memberikan presentasi yang sedemikian rupa sesuai dengan bahasanya dan pemahamannya sendiri. Ya, terima kasih Ananda Ainun ya. Itu tadi hasilnya. Ya, Bu. Nah, untuk kelompok yang lain bisa mempresentasikan ya, tapi kita lanjutkan ya, bisa mempresentasikan dan saya yakin presentasinya lebih bagus daripada Ananda Ainun ya. Selanjutnya eh, Ibu Guru akan memberikan suatu penjelasan, suatu kesimpulan, tapi sebelum itu untuk melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan memberikan kesempatan kesempatan bertanya bagi anak didik, bagi anak semuanya, kalian semua untuk mengajukan satu pertanyaan tentang pernikahan yang berhubungan dengan pengertian. Ya, karena ini kita baru membahas tentang pengertian dari pernikahan ya. Jadi saya buka satu pertanyaan tentang pernikahan ya. Silakan Ananda, siapa yang mau mengajukan satu pertanyaan tentang pernikahan, khususnya tentang definisi dari pernikahan itu sendiri? Ada yang mau ditanyakan? Pak Badrudin, Bu. Oke. Pak Badrudin. Anda Badrudin, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Badrudin. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Ananda Badrudin? Atau Ananda Samsul? Ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya nggak masuk, Bu, kelihatannya. Iya, terima kasih. Selanjutnya ya, kita lanjutkan ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, jadi di sini saya anggap, Ibu Guru anggap sudah paham semuanya ya tentang pengertian dari pernikahan. Oke, akan Ya, saya Bu. simpulkan dari pembelajaran mulai awal sampai akhir tadi bahwa pernikahan itu ada dua apa ya? Ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian dalam segi bahasa pernikahan itu dinamakan kata dengan kata al-jam'u, yaitu berkumpul atau bertemu. Sedangkan secara istilah, pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ikatan lahir batin. Jadi sebuah pernikahan itu bukan hanya diwujudkan dengan ikatan lahiriah berupa hitam di atas putih, berupa adanya surat nikah, tidak. Itu yang paling penting adalah ikatan batiniahnya antara laki-laki dengan perempuan itu, sehingga akan mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu tujuannya adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian anak-anakku dapat saya sampaikan, yang dapat Ibu Guru sampaikan dalam pelajaran fikih muamalah untuk pembelajaran yang pertama semester 2 di kelas 2 Madrasah Aliyah ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Ya, terima kasih anak-anakku. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Ya, tolong disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang hukum nikah, ya, ketentuan-ketentuan pernikahan, hikmah pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.